Pak Arief, ini menarik. Kolaborasi salah satu caranya untuk mengamalkan nilai Pancasila. Kalau menurut Anda ada strategi apa lagi? Ya, sebagai pendidik saya menyampaikan bahwa salah satu yang penting untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila itu adalah melalui jalur pendidikan, Oke. baik formal maupun non formal, misal di keluarga. Dan peran perempuan, peran ibu itu menjadi sangat penting untuk kemudian menanamkan nilai-nilai Pancasila ini. Musuh kita dalam, bukan musuh ya, mungkin salah satu tantangan terbesar kita itu kan sesungguhnya media sosial kan, Betul. teknologi yang semua orang bisa mengungkapkan apapun di dalam media sosial itu tanpa mementingkan berbagai macam pertimbangan Ya. terhadap orang lain. Dan itu menurut saya juga menjadi problem yang tidak sederhana, Mbak. Nah, oleh karena itu, menurut saya pendidikan, jadi gini, kita sering mengungkapkan bahwa pendidikan Pancasila itu hanya mata pelajaran, bukan value. Oke. Harusnya Pancasila itu value yang kemudian mungkin ada tafsir tadi yang diungkapkan oleh Teh Neni tadi, ada tafsir baru kemudian untuk anak-anak muda, karena yang dididik ini kan anak-anak muda. Tafsir baru untuk anak-anak muda seperti apa sih sesungguhnya nilai-nilai Pancasila itu, tetapi tidak muncul hanya pada mata pelajaran PPKN misalnya, Ya. gitu. Tapi itu muncul pada semua mata pelajaran yang kemudian disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Itu keren tuh kalau guru IPA misalnya, guru fisika ngomongi tentang nilai-nilai Pancasila. Pancasila, tapi tidak ngomong bahwa ini Pancasila, tapi muncul value tentang nilai-nilai Pancasila. Masalah satunya misalnya kolaborasi gitu. Oke. Bagaimana misalnya pembelajaran itu melakukan kolaborasi, bahkan kolaborasi antar mata pelajaran misalnya. Fisika dengan misalnya dengan yang lain, dengan biologi, dengan kesenian, dengan macam-macam itu. Itu menjadi bagian kolaborasi. Nah, kesepakatan-kesepakatan value itu kemudian harus muncul gitu. Nah, yang kedua menurut saya memang peran keluarga dan menjadi penting. Anak-anak kita ini kadang-kadang memang terlepas dia dari problem misalnya rumah bagi tertentu bukan tempat yang nyaman tadi ini menyampaikan, tetapi menurut saya apapun rumah itu kemudian menjadi tempat pendidikan yang penting bagi anak-anak untuk kemudian bersikap baik. Anak-anak atau masyarakat kemudian bersikap baik. Problem kita sekali lagi anak-anak itu muncul di media sosial dan saya sebenarnya tidak mengkhawatirkan generasi milenial. Kalau saya ngelihat ya ini ngelihat sebenarnya. Saya ngelihat di media sosial itu yang punya problem itu sesungguhnya bukan generasi milenial. Kemudian? Ya generasi yang tua kayak saya ini ke atas ini ketika dia berbicara, ketika tanpa data menyebarkan hoax gitu. Anak milenial, anak saya misalnya gitu, tamat SMA misalnya, ketika dia akan menyampaikan sesuatu, dia punya saringan sebenarnya. Nah ini generasi-generasi yang merasa ingin milenial tapi sudah dari sisi umur tidak milenial begitu, tapi pengen eksis di media sosial dengan berbagai macam. Ya lihat aja lah sekarang ini perdebatan yang terjadi di media sosial itu selalu saja kan problem-problem yang diangkat oleh teman-teman yang tidak milenial sesungguhnya. Betul. Dan misalnya seperti katakanlah memang ada misalnya konspirasi sudah mencuat di media sosial, kemudian juga ditolak, misalnya ada jenazah yang kemudian COVID-19 itu juga Ya, mencuat beritanya. Itu kan sebetulnya menyelisihi dari sila ke-1, sila kedua ya Pak Arief ya? ya, Seperti apa? ya itu tadi problem-problem praktis kita itu kan sesungguhnya tidak mencerminkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi gini nih, saya ingin menggambarkan COVID-19 ini membuka semuanya nih, gitu. Ada jenazah yang terpapar COVID-19 lalu kemudian ditolak oleh sebagian masyarakat atau kemudian ada masyarakat yang menolak untuk menggunakan protokol kesehatan gitu terhadap jenazah, dan itu baru-baru saja terjadi di Yogyakarta ini seperti itu menurut saya itu kan tidak punya rasa gitu. Saya nggak ngerti problem-problem kayak gitu itu muncul. Makanya menurut saya ini menjadi PR bersama yang harus disadari dari tingkat atas sampai kemudian tingkat bawah. Sesungguhnya kita ini punya persoalan besar nih. Kalau ini dibiarkan, itu kan jadi persoalan yang menurut saya ya bisa disintegrasi juga gitu. Jadi
Jadi Pancasila itu nilai, value yang kemudian harus masuk dan digelorakan oleh setiap masyarakat. Problem-problem sederhana gitu, yang kemudian itu harus masuk, yang harus diselesaikan menggunakan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Walaupun mungkin nggak bisa juga ngomong sama anak-anak milenial itu disampaikan bahwa mari kita berpancasila, mereka nggak bakal tertarik itu ngomongi Pancasila, bisa masuk dalam kehidupan mereka, dalam kegiatan mereka. Saya kira itu. Oke, value-nya berarti Pak Arief Ya. ya. Ini menarik Mbak Ana, ini berarti caranya salah satunya bisa dengan value-nya, tapi juga kemudian tidak dengan apa ya, definitif yang kemudian konseptualnya terlalu kaku gitu ya. Ya bayangkan kalau dulu zaman saya ada penataran P4, saya masuk SMP penataran P4 seminggu, SMA penataran P4 seminggu. Nggak tahu kalau Mbak Nita ngalami nggak ya? Nggak ada itu. Lalu kemudian masuk perguruan tinggi juga ada penataran P4, dulu ada P4 tuh lah gitu, P4 itu sekitar kayak gitu itu ditatarkan kepada anak-anak seminggu, dicekoki bahwa sila pertama itu harusnya begini, tapi ya sebatas kognitif saja. Oke.